Selamat pagi teman-teman untuk waktu Indonesia Barat, sedangkan Indonesia Timur sekarang sudah siang. Selamat siang untuk yang ada di Papua, yang ada di Sorong, di Merauke, yang ada di Jayapura, yang ada di Bunga Bintang, di Yaukimo, Wamena, dan dimanapun selamat siang. Semoga dalam suasana COVID ini kita semua baik-baik dan jangan lupa untuk berkebun. Untuk Papua saat ini banyak orang yang dia mengaku bahwa dia sebagai masyarakat adat, dan untuk orang asli Papua dia punya marga. Saya marga ini, saya marga ini, marga ini. Tapi ketika ada perusahaan yang masuk dan mulai beroperasi di wilayah adatnya dia, wilayah adatnya kami, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini masalahnya di mana? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya kasus tambang ilegal di Korowai, di perbatasan antara Pegunungan Bintang dan Yaukimo, dan di beberapa daerah pedalaman di Nabire, dan di beberapa daerah pedalaman di Nabire, terus di Kerom juga, dan di beberapa tempat yang lain. Itu saat ini dia memang menuai masalah, menimbulkan konflik, menimbulkan berbagai hal yang membuat masyarakat adat itu sendiri merasa kalau dia itu terancam. Saya ini sudah tidak punya masa depan, saya sudah tidak punya harapan untuk saya punya tanah adat sendiri. Saya merasa asing sendiri di atas saya punya tanah. Nah, di sini posisi pemerintah daerah seharusnya sudah memproteksi hal-hal seperti begini. Memproteksi hal-hal seperti begini. Jangan sampai terjadi. Bive di Merauke, sekarang perusahaan saya lupa namanya, apalagi yang beroperasi di Bovendigul. Nah, itu kemarin menimbulkan korban yang ada. Nah, kira-kira di sini yang punya tanah ini apakah perusahaan ataukah masyarakat adat? Ini yang menjadi persoalan sekarang untuk kita. Nah, saya sedikit bicara terkait dengan persoalan perusahaan yang dulu dalam surat isinya tahun 2014 SK kementeriannya itu, waktu itu menterinya masih Pak Zulkifli Hasan. Nah, itu diberikan dalam SK itu bahwa lahan yang luasnya 19.368 hektar di sepanjang Lembah Kebar itu dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk penanaman kelapa sawit. Nah, yang menjadi persoalan adalah tanaman yang seperti kelapa sawit ini memang dia memberikan manfaat. Nanti bahan keluarannya, produk keluarannya seperti sampo, sabun, dan lain-lain sebagainya, pewangi, minyak, dan lain sebagainya. Tetapi dampak lingkungan yang ditinggalkan kepada kami, masyarakat adat di Lembah Kebar, itu juga besar. Nah, dalam surat izin dibilang luas lahan sekian tadi, 19.368 hektar. Tapi dalam peta operasi, 32.000 hektar lebih. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang salah ini pemerintah daerah yang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk beroperasi, atau pemerintah pusat yang memberikan izin semena-mena tanpa dia memperhatikan dan memproteksi kondisi dan keberadaan masyarakat adat atau pemilik hak wilayah tanah adat yang ada di situ. Nah, ini sempat waktu tahun 2018 kami bersama dengan masyarakat adat dari Lembah Kebar dan beberapa masyarakat adat dari wilayah lain seperti dari Bovendigul, dari Sorong Selatan, karena di Kais juga akan dibuat di robah hutan sagu, dirubah jadi kelapa sawit. Kami gugat, dan itu adakan audiensi bersama Yayasan Pusaka di Jakarta dengan beberapa kementerian terkait. Nah, waktu kami buat audiensi, yang sempat kami temui masalah itu adalah Kementerian ART Pertanahan. Kami sampai surat sudah masuk di tanggal saat kami harus bertemu dengan mereka, mereka bilang petingginya semua pada keluar. Ketika kami buat demo di depan kantornya,
Nah itu baru mereka mulai keluar rame-rame minta maaf dan suruh kami untuk masuk. Nah ini kelakuan aparatur negara seperti begini yang buat negara ini tidak beres. Nah ini masalah untuk kita sekarang. Itu salah satu contoh bahwa perusahaan yang masuk ke daerah Papua, isi beberapa tanah adat yang ada di Papua, terkadang dia masuk lewat jalan tikus. Dia tidak melalui mekanisme dan prosedur yang baik. Padahal yang perlu negara ini catat adalah di Papua semua tanah yang ada itu milik setiap orang asli Papua yang ada. Karena dia punya marga, dia punya asal usul, dan asal usul itu menunjukkan identitasnya dia bahwa tanah ini adalah miliknya dia. Jadi ketika kau terbang dengan pesawat melewati hutan yang begitu luas, melewati sungai yang begitu panjang, lautan yang begitu luas, dan kau bilang wah ini kosong ya, tidak ada orang yang tinggal di sini ya, tanah ini tanah kosong nih. Mungkin kita bisa buat sesuatu di sini yang bagus untuk mempunyai manfaat ekonomi yang besar. Anda jangan salah. Ketika turun sampai satu kampung tanya tanah yang tadi kosong sana itu punyanya siapa, pasti dia akan beritahu bahwa oh tanahnya yang ini miliknya bapak ini, marga ini, dan keluarganya tinggal di kampung ini kampungnya kami ini adalah marga ini dan tanahnya kami di sebelah sini. Jadi Anda jangan salah kalau lihat hutan di Papua begitu luas dan yang sekarang sudah tinggal tersisa sedikit saja. Anda pikir bahwa itu tanah kosong, itu hutan yang kosong, jadi perlu harus dimanfaatkan, dieksploitasi dan lain-lain sebagainya. Jangan salah seperti itu. Nah, ini pun sekarang, misalnya masalah tentang tambang ilegal di perbatasan Yahukimo dan Pegunungan Bintang, itu sampai sekarang masih ada tambang rakyat. Kemarin terjadi berapa kali terjadi pembunuhan. Dan situ tidak tahu siapa yang ikut backing di belakang sehingga perusahaan kegiatan itu terus beroperasi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika penambangan itu berlangsung, mereka menggunakan merkuri untuk bagaimana memurnikan emas, biji emas itu. Nah, merkuri ini dialirkan lewat Sungai Bovendigul. Sungai ini sungai terpanjang sepanjang Papua Selatan itu. Dan yang menjadi masalah adalah di bagian bawah sungainya, bagian hilirnya, itu ada pemukiman masyarakat Korowai sampai ke Digdul dan lain-lain sebagainya, sampai ke Merauke dan mana-mana saya tidak tahu, tapi intinya ada pemukiman di antara tempat-tempat itu, dan orang-orang ini akan hidup dari merkuri, akan terjadi mutasi gen dan macam-macam. Ini masalah untuk kita. Nah, itu contoh beberapa kasus yang terjadi terkait tambang ilegal di Papua maupun perusahaan-perusahaan yang masuk tanpa izin. Begitu juga kelapa sawit. Kedok-kedoknya macam-macam. Ada yang tipu manipulasi tanda tangan, ada yang datang melewati oknum-oknum tertentu, dan lain sebagainya. Yang lewati oknum-oknum ini yang bermasalah. Karena apa? Tanah di Papua itu tidak milik satu orang, tapi itu komunal. Jadi Anda jangan pikir bahwa saya marga sedik, oh berarti saya punya tanah di situ. Tidak ada. Jadi ada yang datang mengklaim bahwa itu dia punya tanah. Sabar dulu, Anda harus ke kampung dan tanya, ini tanahnya siapa, marga siapa, marga yang mana, tanah di mana, dan lain sebagainya harus jelas. Karena Anda salah masuk lewat oknum tertentu itu akan menimbulkan konflik horizontal antara kami bersama masyarakat adat. Nah, saya berharap perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Papua yang sementara ini beroperasi misalnya Arso, Bintuni, Manokwari, Sorong, dan mungkin Fakfak dan beberapa daerah yang lain, cukup tebang hutan batas di situ deh. Kami tidak dapat manfaat apa-apa. Lahan kami menjadi tandus. Binatang-binatang, burung-burung, ikan-ikan, semua menjadi panggilan. Tidak tahu entah punah atau dia kemana. Nah, ini menjadi masalah untuk kita. Sekarang ini yang terjadi di perbatasan antara Bintuni dan Kabupaten Maibrat, itu ada illegal logging. Jadi perusahaan ini dia masuk lewat oknum tertentu dan kemarin menimbulkan masalah. Ada salah satu aparat negara yang dibunuh di sana, meninggal. Entah itu dibunuh karena konspirasi atau dibunuh karena apa, belum ada yang tahu sampai sekarang. Oleh karena itu, tolong diperhatikan karena ini menimbulkan masalah. Saya perwakilan mahasiswa Maibrat, juga sebagai masyarakat adat Aipa Timur. Saya akhir ini mendapatkan informasi yang cukup meresahkan bagi masyarakat adat Aipa Timur maupun
bagi teman-teman pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Situasi yang sama terjadi di wilayah lain di Papua pada umumnya, yaitu di mana terjadi konflik kehutanan di wilayah masyarakat adat Aifat Timur dan Muskona. Konfliknya bermula ketika hadirnya perusahaan, yaitu perusahaan PT Pananggala Utama, perusahaan milik salah satu investor lokal orang Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2018 sampai sekarang. Perusahaan ini beroperasi kemudian diduga melibatkan militer untuk mengamankan investasi. Perusahaan sengaja membenturkan aparat dengan masyarakat yang kemudian diduga aparat itu tewas. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang jelas bahwa memang alasan dari pembunuhan soal aparat itu apakah benar-benar dari oknum tertentu atau karena ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat usaha terhadap masyarakat adat. Artinya bahwa kita memahami perlu adanya penghormatan dari masyarakat, dari pemerintah maupun korporasi terhadap masyarakat adat. Dalam hal ini adalah pemilik hak ulayat, yaitu masyarakat yang mendiami dusun Aisnak dan juga merampas lahan sampai di dusun Yater dan marga Memau, itu marga saya sendiri. Artinya saya melihat bahwa perusahaan ini memang sudah sangat keterlaluan karena tidak ada kontrol atau pengawasan dari masyarakat adat. Hal ini yang kemudian membuat perusahaan itu leluasa beroperasi di tanah adat kami. Padahal tanah adat kami, tanah yang memang sudah milik marga-marga tertentu yang hidup dari generasi ke generasi dan sangat harmonis. Dan perusahaan ini dia masuk, itu sangat membuat akur sekali masyarakat hidup tidak berdampingan. Artinya mulai baku marah satu dengan satu cekcok, pernah juga terjadi baku pukul karena soal perebutan lahan, perebutan soal ekonomi, perebutan soal biaya hidup dan sebagainya. Kami tahu bahwa perusahaan ini masuk untuk membawa perubahan bagi masyarakat adat. Tetapi kenyataannya perusahaan ini malah masuk, dia memanipulasi, dia menindas masyarakat adat, bahkan menjarah hak masyarakat adat. Nah, ini yang menjadi problem besar yang terjadi di wilayah kami. Hal yang serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain. Kalau saya mau mengulas lagi soal perusahaan di wilayah Maibrat. Jadi perusahaan di wilayah Maibrat itu pertama mendapatkan izin itu tahun 2000. Itu perusahaan milik PT Bangun Kayu Irian dan salah satunya adalah komisaris utama adalah Robert Kardinal. Juga kemudian ada PT Wahana Galang Utama di Aifat Timur. Nah, perusahaan ini masuk dengan izin masyarakat adat. Dia mendapatkan luas hektar sekitar 1000 hektar di Kamundan. Bahkan tahun 2000 itu dia mendapatkan izin lahan seluas 970 hektar. Itu dari Sorong sampai di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan dengan izin itu dia mengklaim bahwa izin itu sudah fix bahwa dia punya wilayah berbelanja sampai sana. Sehingga izin itu dikantongi kemudian melakukan operasi di wilayah Sorong Selatan sampai di Aitinyo, bahkan sampai di Aifat Timur. Nah, ini informasi yang baru kami ketahui bahwa masuk lagi ada satu perusahaan yang menggunakan izin ini untuk melakukan penebangan kayu di wilayah Kamundan. Kemudian mereka menggunakan izin ini sebagai menipu masyarakat, yaitu dengan izin nomor surat tahun 2014 dengan luas hektar yang sama. Artinya bahwa pemerintah sekarang belum mempunyai regulasi yang mengatur soal tanpa batas hak masyarakat adat. Ini yang menjadi kelemahan untuk masuknya perusahaan-perusahaan dengan leluasa. Nah, hal ini menjadi ketakutan kami di kemudian hari bahwa perusahaan ini masuk, tentu kami punya hutan, kami punya hasil alam, bahkan kami punya rotan yang Tuhan sudah ciptakan kepada kami.
kemudian dirampas, diambil, ditebang, dirusakin segala macam. Nah, ini yang menjadi ketakutan kami di kemudian hari, bahwa akan ada di mana akan perusahaan ini melakukan sistem barter atau sistem jual beli saham, seperti yang pernah dilakukan oleh PT Bangun Kayu Irian dengan PT salah satu perusahaan sebelumnya, yaitu salah satu perusahaan yang ada di dalam bioteknokultural, artinya perusahaan yang beroperasi di dalam sektor kehutanan maupun kayu dan sebagainya. Jadi pernah terjadi jual saham, PT Bangun Kayu Irian dia jual saham kepada perusahaan yang besar ini. Itu hanya untuk di luas wilayah di masyarakat adat di Maibrat. Jadi perusahaan ini itu dia mempunyai luas lahan itu sampai bahkan Sorong Selatan, Maibrat, bahkan sampai di Bintuni. Dan dia menggunakan izin ini itu kemudian sebagai bahan untuk kemudian menipu masyarakat adat. Yang padahal kalau orang melakukan izin di lahan yang baru, berarti dia harus punya izin yang baru dari kabupaten tersebut atau persetujuan dari masyarakat adat. Nah, ini yang menjadi dilema bagi masyarakat adat. Nah, perusahaan ini kemudian masuk lagi dengan beberapa perusahaan lainnya, seperti perusahaan Wanagon, terus perusahaan Adi Lestari, perusahaan Metahmo, sampai sekarang perusahaan PT Wanagalang Utama. Jadi kalau melihat sekarang adalah hutan kami di wilayah Haifa Timur, berbatasan antara Moskona dan Haifa Timur, itu sudah mulai habis hutan. Jadi ini yang menjadi ketakutan kami di kemudian hari, bahwa kami sudah tidak punya apa-apa lagi di atas tanah kami. Hutan kami sudah hilang dan sebagainya. Artinya kami berharap bahwa kami sebagai pemilik tuan atas tanah kami, ya kami mendiami wilayah kami. Walaupun perusahaan datang, menghormati kami masyarakat adat yang punya tempat. Bahkan sering terjadi ada manipulasi dari pemerintah terhadap masyarakat adat, bahwa nanti ada jaminan, ada perjanjian ini kemudian. Tapi yang sekarang kami merasa mendapatkan apa? Janji di atas semua kosong. Artinya tidak ada hal yang kami mendapatkan. Kami mengharapkan bahwa memang kami punya hutan tetap seperti yang adanya sekarang. Kami tidak mau ada perusahaan yang masuk untuk menipu masyarakat dan sebagainya. Dan kami akan merasa kehilangan kalau kami punya hutan semua hilang, kemudian hari kami mau hidup dari mana. Kami juga punya generasi yang terus-menerus untuk hidup di kami punya tanah sendiri. Kami berharap pemerintah daerah sangat memperhatikan soal hak masyarakat adat, menghormati betul hak masyarakat adat, menjamin keberlangsungan hidup mereka. Terima kasih, salam masyarakat adat.